Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ati Rosidah dari LPMP DKI Jakarta. Pada kesempatan ini akan mengajak Ibu Bapak untuk sama-sama belajar membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Poitun. Proses membuat video pembelajarannya sangatlah mudah. Bagaimana proses dan langkah-langkahnya? Mari kita ikuti tutorial berikut ini. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai buatan tutorial membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Voitun. Caranya, silahkan Bapak dan Ibu untuk masuk dulu ke aplikasi Voitun dengan alamat www.voitun.com. Silahkan masuk, nanti akan tampil seperti ini. Setelah ini lalu baru untuk yang pertama kali masuk silakan sign up dulu. Kita klik sign up. Ya. Ini kalau kita sudah sign up, kita bisa sign up dengan menggunakan email yang ada atau juga bisa sign up dengan menggunakan Google atau Facebook. Pada kesempatan ini saya akan mengajak Ibu Bapak untuk sign up menggunakan Google. Kita klik yang sign up Google-nya. Dia nanti akan muncul akun-akun yang sering kita gunakan. Saya akan menggunakan akun saya. Ya. Ini akan tampil pertama seperti ini, ya. Kalau Ibu Bapak mau menggunakan template-template yang ada, ini sebenarnya bisa menggunakan template-template yang tersedia. Tetapi untuk tutorial kali ini saya akan mengajak Ibu Bapak menggunakan blank Poitun aja. Kita klik yang blank Poitun-nya. Tunggu. Ya, tampil seperti ini, kita tutup saja. Ya, masuklah kita ke kanvas. Ini tampilannya seperti kita membuat paparan di PowerPoint. Jadi nanti ada slide per slide. Ini slide yang pertama, masih kosong. Nanti kita isi slide kosong ini dengan bahan-bahan materi yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, langkah pertama untuk mengisi blank presentasi ini, kita akan memberikan dulu di kanvas ini background. Backgroundnya ini ada sebelah kanan, di sini ada background. Kita klik saja. Ada banyak pilihan untuk memberikan background ini. Ada yang free, ada yang berbayar. Kita pilih-pilih yang free, banyak variasinya Ibu Bapak. Ada yang bentuknya image, ya, gambar. Banyak banget gambar di sini, ada gambar pemandangan, ada gambar bangunan dan sebagainya. Ada juga kalau kita coba explore yang lain, yang location, ya. Location itu menunjukkan lokasi di suatu tempat. Misalkan di sini nih gambar-gambarnya cukup variasi. Ibu Bapak silakan tinggal pilih. Ya, misalkan kalau kita sedang mengajar, ya kita misalkan ambillah lokasi di ruang kelas, ya. Ini ada banyak pilihannya, silakan. Saya misalkan mengambil yang ini, ya, ini karena ini di slide pertama, berarti kan kita kalau di slide pertama akan kita berikan informasi tentang materi apa yang akan diberikan kepada anak pada hari ini, gitu kan. Nah, setelah ada background seperti ini, lalu kita akan isi background ini dengan informasi-informasi terkait materi yang akan kita sampaikan. Nah, untuk memberikan materi kan kita butuh teks, ya. Nah, untuk teks kita bisa pilih di sini ada T. Kita klik T. Nah, akan keluar ada
title, add subtitle, dan add body text. Jadi ini lebih pada ukuran huruf ya. Kalau add title berarti ini untuk judul. Nah ini kan kita klik. Nah, nanti sesuai dengan kebutuhan, kita mau kebutuhannya untuk huruf yang besar, kecil, dan sebagainya. Walaupun sebenarnya ketika kita sudah klik juga nanti ukuran bisa kita atur. Di iTitle kita akan isi, berarti ini terkait materi yang akan kita berikan kepada anak-anak pada video ini. Misalkan saya anggaplah akan membuat video tentang tentang perubahan wujud benda misalnya. Nah, ini kita ketik di sini. Kemudian ini kita bisa setting ya. Yang pertama ukuran huruf ya. Ini kebetulan ukuran hurufnya 50, kita bisa memperbesar atau memperkecil ya. Misalkan ini terlalu besar nih, ya udah tinggal dikecilkan. Kalau kekecilan ya tinggal dibesarkan, seperti itulah ya. Kemudian yang bulat tengah ini adalah warna ya, warna dari tulisan ini. Misalkan ini backgroundnya hitam, backgroundnya hijau tetapi tulisannya hitam, kan terlalu gelap ya. Kalau mau diganti misalkan silahkan, kita klik yang bulat ini, kita ganti misalkan dengan warna putih biar lebih terang. Nah kan, jadi kita juga harus memperhatikan perpaduan warnanya. Nah di bagian ini, nah yang bulat gerigi ini, kalau kita klik ini adalah setting, mengatur ini huruf ya, hurufnya misalkan mau Bapak Ibu ganti silahkan ya, sesuai dengan selera masing-masing. Pilih huruf yang menurut Ibu Bapak lebih pas gitu ya. Ini banyak tipe-tipe hurufnya ya. Misalkan saya mau ganti dengan misalkan ya. Oke. Lalu ini seperti biasa lah ya, ini untuk menebalkan, ini miring, ini untuk garis bawah, ini untuk rata kiri, tengah, rata kanan. Ini warna, ini tingkat ketajaman warna. Nah, di sini ada efek ya. Efek itu nanti tulisannya akan muncul seperti apa. Saya coba klik. Nah, ini efeknya ada macam-macam nih. Ada yang right berarti kayak orang menulis. Kalau yang ini word by word, jadi satu huruf gitu ya. Word by word. Ya, pilihannya lagi, tipenya silahkan mau pilih yang mana. Contoh misalkan saya pilih yang ini, yang menulis pakai tangan. Oke, kalau sudah klik aja, baru kita tutup, exit aja ya. Kemudian kita coba tutup aja. Ini juga ada pilihan-pilihan yang lain, silahkan itu bisa dicoba satu-satu ya Ibu Bapak ya. Selain perubahan judul dari materi, mungkin selanjutnya bisa Bapak Ibu juga menuliskan mungkin informasi siapa yang mau mengajarkan materi ini ya Bapak Ibu, kita tulis di sini juga nama Bapak Ibu. Misalkan saya coba tulis memberikan informasi yang membuat video ini. Ya, ini juga kalau hurufnya mau ganti font silahkan ya. Cari warna yang kontras ya dengan backgroundnya. Oke ya. Ini saya misalkan mau ganti juga efeknya. Saya pilih yang ini. Sudah ada background, sudah ada tulisan, kemudian di Polytune ini kita juga bisa menghadirkan karakter ya, tokoh karakter. Di sini ada pilihan nih sebelah kanan sini di bawah
teks, ini ada karakter. Nah, jadi yang muncul yang menjelaskan materi ini diwakili oleh karakter di sini, ya. Ini banyak karakter-karakter, ada yang berbayar, ada yang free. Kita cari yang free saja. Karena ini suasananya formal di dalam kelas, ya, kita pilih yang The Office aja. Office. Nah, ini banyak nih. Nanti karakter-karakternya silakan dipilih aja mana sesuai. Ya, bapak-bapak carilah karakter bapak-bapak, yang ibu-ibu carilah karakter ibu-ibu. Banyak ragamnya di sini, ya. Saya akan memilih yang ibu guru pakai jilbabnya ada. Nah, ini kalaupun kita klik di si karakter ini, nanti akan muncul tipe-tipe gambarnya, ya. Ini kalau hello menyapa, ini mungkin lebih pas ketika di awal paparan gitu, ya. Kemudian ini ada yang happy, dia sedih, marah, sedang menulis, sedang bicara gitu. Silakan ini disesuaikan saja. Saya milih yang hello. Nah, ini kan. Oke. Ini kayak guru sedang menjelaskan. Oke, ya. Jadi sudah ada karakternya, kemudian ada teksnya, lalu ada background. Sudah lengkap. Nah, video itu biasanya juga kita ada suara, ya, ada penjelasan supaya anak-anak nanti ketika membuka video yang Bapak Ibu buat, mereka mendapatkan informasi dari penjelasan yang dibuat oleh Bapak dan Ibu. Nah, untuk penjelasan itu sendiri kita bisa menggunakan, sini ada sound, ya. Sound ini bisa kita masukkan musik, atau kita bisa memberikan rekaman, ya, penjelasan dalam bentuk rekaman. Rekaman itu sendiri bisa kita lakukan di luar foto, misalkan kita rekam dulu baru nanti rekamannya kita masukkan ke dalam video kita ini, atau kita merekam langsung di foto ini. Saya akan mencontohkan yang merekam langsung, ya. Untuk merekam langsung, kita tinggal klik yang sound, ya, kemudian ini advisor, kita coba klik. Nah, ini ada yang record, ini kalau kita mau merekam, ini kalau yang upload kalau kita mau ngambil rekaman yang sudah kita buat sebelumnya. Jadilah informasinya cukup dua ini. Nah, saya akan mengajak Ibu Bapak untuk membuat rekaman. Kita klik record. Nah, akan muncul, ya. Yang pertama yang harus kita edit adalah yang atas nih. Ada dua pilihan, ada in-type-problem, ada current slide. Nah, ini artinya kalau rekaman itu hanya bisa muncul di slide per slide, maka kita pilih yang current slide. Ininya digeser aja. Nah, kalau kita geser ini akan muncul slide recording itu limitnya itu 20 detik. Jadi kalau kita merekam maksimum 20 detik. Kalau lebih nanti akan terpotong dengan sendirinya. Jadi kita bikin rekaman itu maksimumnya 20 detik per slide, ya. Oke. Saya coba ulang. Nah, kalau kita udah siap, tinggal start record. Kita klik start record. Nah, maka akan muncul seperti ini. Mulai. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Stop record. Nah, seperti itu. Nah, ini karena kebetulan saya sebelumnya sudah pernah merekam, jadi sudah langsung otomatis waktu berjalan mundur. Tetapi kalau Ibu Bapak baru pertama kali merekam, itu biasanya akan muncul notifikasi di sebelah kiri atas di sini tentang izin untuk merekam. Nah, kalau ada ada notifikasi di sini di sebelah kiri atas untuk izin merekam, Ibu Bapak tinggal di allow saja, klik allow, maka nanti akan kita bisa merekam. Nah, ini bisa di-play gitu. Mulai. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, kalau misalkan rekaman kita sudah oke gitu, ya, dan waktunya juga kurang dari 20 detik,
udah kita ambil. Tapi kalau ternyata waktunya lebih dari 20 detik, kita harus kita rekap ulang karena nanti akan terpotong dengan sendirinya. Nah, nanti kalau tidak terpakai, rekaman kita tinggal di delete aja. Kalau sudah oke ya tinggal kita save. Ya, kita save, barulah kita beri judul ya. Sekarang saya ingin beri judul slide 1. Kalau sudah save. Nah, ini sudah ada ya. Nah, oke, kita sudah punya tulisan, background, karakter dan suara. Nah, yang bawah ini adalah timeline ya, timeline. Jadi di sini kita bisa mengatur mana dulu yang mesti muncul duluan. Misalkan kebetulan yang ini kalau kita klik ini yang di sini ini perubahan wujud benda, berarti yang pertama muncul adalah tulisan perubahan wujud benda. Kemudian yang muncul berikutnya adalah ini nama saya sendiri, Ati Rosida. Nah, kan? Yang terakhir muncul adalah di sini karakter. Nah, ini bisa diatur Ibu Bapak, bisa kita geser. Baiknya mungkin orangnya dulu gitu ya. Nah, kalau misalkan orangnya dulu yang mau masuk, kita geser aja. Nah, orangnya masuk, di menit pertama masuk, kemudian setelah orang masuk baru di menit berikutnya tulisan perubahan wujud dan bawah nih kan. Nah, kalau sudah ini recordnya juga kita setting dari awal ya, atau misalkan ini mau kita recordnya kita setting setelah orangnya masuk. Nah, bagaimana cara kita mengecek rekaman kita video kita yang sudah kita buat? Kita bisa preview sini ya. Kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau ternyata ini pas nggak antara orang, suara dengan tulisan? Kalau sudah oke, ya sudah. Kalau masih terlalu cepat, tulisannya mungkin munculnya suara dulu, tulisan dulu baru suara. Nah, itu tinggal diatur-atur saja di sini, ya. Misalkan ini geser, ini juga saya geser, misalkan ya. Ini tulisan ini yang agak belakang. Coba ada perbedaannya nggak? Mulai. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Oke, pas ya antara perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda selesai. Antara rekaman dengan tulisan sesuai. Nah, kalau ternyata misalkan rekamannya terpotong gitu ya, 10 detik terpotong. Nah, ini bisa diatur di sini. Bisa ditambah waktu untuk supaya rekaman kita selesai sampai ujung suara kita ya, rekaman kita yang di bawah 20 detik itu kan. Nah, ini kan di sini settingannya 10 detik nih. Kalau mau ditambah waktu di sini untuk per slide-nya, ini slide-nya kan 10 detik. Misalkan ini yang ketika kita record suaranya lebih dari 10 detik kan. Nanti kalau 10 detik ketika kita play itu pasti suaranya rekaman kita akan terpotong. Nah, tinggal di waktunya aja nanti tinggal ditambah di sini ya. Gitu. Jadi ini timeline per slide. Oke. Lalu sekarang bagaimana kalau kita ingin lanjut ke slide berikutnya? Nah, untuk lanjut ke slide berikutnya, kita tinggal klik tanda plus ya ini. Kita buka, nah kita masuk ke slide berikutnya. Nah, antara slide 1 dengan slide lainnya di sini ada add transaction ya. Jadi kita masukkan transaksi, efek transaksi antara satu slide ke slide yang lain. Jadi kalau kita klik ada banyak pilihan. Silahkan pilih transaksinya mau yang mana. Ini yang bisa kita lihat nih reviewnya yang menurut Bapak dan Ibu lebih cocok ya, banyak banget yang kayak gini. Ini ada yang kayak kamera action gitu ya. Ini
kayak nutup apa gordeng, ini apa nutupnya pakai kayak kuas gitu ya. Silahkan, pokoknya ini sesuai dengan selera masing-masing. Ada yang bentuknya kayak nutup slide dengan tangan gitu ya. Misalkan taruhlah saya pengen milih yang ini. Nah, ya. Kalau ini coba kita lihat previewnya dulu. Mulai. Tentang perubahan wujud benda. Nah, itu kan berubahnya ada tangan yang menutup. Oke, sudah. Nah, setelah di sini berarti kita akan memberikan lagi langkah-langkah yang tadi. Kita kasih dulu backgroundnya. Yang depan kan saya pilih yang tadi location ya. Kalau yang ini bisa di sini, kalau tadi ada juga yang ini ya, color background. Jadi backgroundnya itu berupa warna-warna seperti ini, silakan. Kalau ini cocok, atau yang bentuknya abstrak, sini juga ada nih abstrak ya, banyak sekali pilihannya yang bikin paparan kita video kita menarik gitu ya. Ini image, nah ini banyak yang image ya, gambar-gambar seperti ini. Saya coba pilih yang saya pilih yang ini dulu deh. Oke. Tadi ini materi tentang perubahan wujud benda. Nah, mulailah di sini kita memberikan materi tentang apa itu perubahan wujud benda. Nah, misal berarti untuk memulai kita butuh teks lagi ya, butuh karakter lagi. Kita panggil dulu karakternya lagi. Karakternya saya masih tetap menggunakan yang ibu guru ini. Nah, selain ada karakter, saya mengenalkan juga di sini ada fitur properti ya. Properti ini jika kita mau memasukkan gambar-gambar simbol-simbol, ini banyak banget Ibu Bapak, silakan tinggal gunakan saja ya. Kita cari-cari yang free gitu ya. Kemudian di sini juga ada save ya. Ini misalkan yang butuh tulisan ada dalam sebuah frame misalkan ya. Nah, ini bisa menggunakan fitur save ini. Ini yang elemen. Coba yang saya ketik ya, pilih yang ini chat ya. Oke. Yang bawah, saya coba yang bawah. Nah, ini bisa kita pilih di sini banyak nih ya. Saya coba pilih yang ini misalkan ya. Oke. Nah, kita besarkan. Saya butuh teks. Nah, sini add subtitle. Ini sebelum penjelasan ke perubahan wujud benda, biasanya kita dikenalkan dulu macam-macam wujud benda misalkan. Nah, ini kita masukkan ke sini ya, macam wujud benda. Nah, ini kalau misalkan mau diganti warna juga boleh ya. Oke. Nah, untuk menyebutkan macam-macam wujud benda, kita bisa langsung tulis misalkan di sini wujud benda padat, cair, atau gas. Tetapi juga kita bisa wakili misalkan dengan gambar. Nah, kalau kita memasukkan gambar ke dalam paparan kita, maka kita pilih yang image ya. Kalau gambarnya ada tersedia di PowerPoint ini, kita bisa cari aja di sini ya, kita search ya.
Tapi kalau tidak ada ya kita harus punya gambar-gambarnya, itu kita taruh dulu di dokumen kita, kemudian nanti kita upload. Saya coba upload saja. Misalkan saya butuh gambar benda wujudnya cair ya, yang cair, yang padat dan gas ya. Saya coba upload dulu. Oke, saya ulang dulu deh. Saya ulang satu aja ya. Padat. Nah, ini sudah muncul. Kalau kebesaran kita kecilkan saja. Nah, kita kasih informasi benda padat. Oke, tarik ke bawah. Nah, tuh. Terus saya butuh lagi upload lagi benda cair. Tunggu. Upload. Nah, benda cairnya sudah muncul. Tuh, ya. Ini udah ada tulisan ini, kita bisa copy saja. Ini tarik sini. Benda padat, benda cair. Lalu satu lagi saya butuh benda gas ya. Kecilkan, taruh. Nah, kan sudah muncul ini. Oke. Nah, gitu kan. Nah, setelah ini lalu kita bikin apa? Setelah ini lalu bu gurunya memberikan penjelasan lagi gitu kan, penjelasan tentang benda-benda padat dengan cara seperti tadi ya, kita rekam ya, kita rekam dulu. Ini kita coba, kalau mau mereka kita tarik dulu nih yang ini dari awal. Kita zone, klik zone ya, rekam lagi seperti tadi prosesnya ya. Kita butuh waktu 20 detik. Kita coba rekam. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah mengenal benda itu ada 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Nah, gitu ya. Coba saya save. Slide 2. Save. Oke ya. Nah, di bawah nanti bisa diatur ya Ibu Bapak nanti di timeline-nya mana. Berarti ini kan yang muncul dulu ya, dan Ibu gurunya, kemudian saya coba review dulu aja. Mulai. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah mengenal benda itu ada 3 jenis, yaitu benda padat. Nah, suaranya terputus kan karena waktunya 10 detik, sementara rekamannya tadi lebih panjang ya, kita tambah saja waktunya sesuai dengan rekaman. Cuma tadi mungkin lebih baik ketika menyebutkan benda padat itu pas benda padat. Nah, itu pas kita menyebutkan benda cair pas muncul. Jadi ini sebenarnya bisa diatur nanti di timeline-nya ya. Timeline-nya kita bisa atur. Kalau ini kan barusan antara benda ketika
belum disebutkan dia sudah muncul duluan. Nah, nanti ini bisa diatur aja ya Ibu Bapak. Nah, diatur, kita bisa mengatur sendiri di timeline-nya. Ya. Nanti kalau sudah kita cek lagi gitu ya, dicek lagi sudah pas atau belum. Kalau sudah pas, lalu kita tinggal lanjut ke slide berikutnya. Seperti itu Bapak dan Ibu, terus kita lakukan sampai materi kita tuntas di slide terakhir ya. Slide terakhir ya, kita nanti akhiri dengan kata kalimat penutup lah, kurang lebih seperti itu. Saya anggap materi ini sudah selesai, karena nanti kalau harus selesai sampai beberapa slide, sementara kan sebenarnya prosesnya sama saja. Nanti tinggal Ibu Bapak tinggal dieksplor aja di background ada mana yang bisa dipilih, di teks tulisan mana yang bisa kita pilih gitu kan. Untuk karakter mau pilih karakter yang mana, properties mau pakai properties apa, di shape juga, image, video, di sound juga. Nah, di sound juga selain kita bisa merekam, sebenarnya di sini juga dia menyediakan audio ya. Nah, instrumentalnya. Jadi Bapak bisa selain ada suara rekaman dari Ibu Bapak, misalkan kita mau menambahkan juga audionya gitu ya. Di sini ada musik, silahkan tinggal dicek aja satu-satu ya, suaranya seperti apa gitu kan. Nanti kalau ini mau digunakan, misalkan taruhlah ini suaranya, kita cek lagi yang lain seperti apa yang tidak mengganggu suara kita gitu ya. Nah, nanti tinggal digunakan saja. Suaranya jangan yang terlalu berisik, misalkan taruhlah saya ambil yang ini taruh ya. Nah, kita coba preview. Mulai. Selamat pagi anak-anak. Terdengar ada suara ini, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Baik. Itu Bapak dan Ibu ya, penggunaan video dengan menggunakan Proton itu sangat mudah. Sebenarnya sekali lagi sangat mudah. Tinggal Ibu Bapak tinggal gunakan properti template-template yang sudah disediakan. Tinggal nanti membutuhkan kreativitas Ibu Bapak untuk menampilkan materi semenarik mungkin ya untuk anak-anak gitu kan. Padukan antara tulisan, gambar, dan suara gitu ya, penjelasan dari Ibu Bapak, sehingga anak-anak nanti lebih mudah memahami materi yang akan kita sampaikan. Nah, anggaplah saya sudah menyelesaikan pembuatan video ini. Lalu bagaimana cara nge-share video ini supaya sampai kepada anak-anak? Nah, caranya sebelum sampai ke situ, saya ingin lebih baik di awal kita kasih judul dulu untuk video ini ya. Ini kan belum ada judul nih, kita kasih judul dulu. Saya kasih judul perubahan wujud benda. Nah, supaya gampang kita mengenalinya karena sudah ada judul. Nah, untuk nge-share video yang kita buat, kita bisa langsung klik share di sini. Ya, di sini ada link yang dia kasihkan. Kita tinggal copy aja link yang dikasih Fitun. Nah, link inilah kemudian yang kita share kepada anak-anak. Bisa melalui grup WA atau yang Ibu Bapak punya kelas digital, misalkan ada Google Classroom atau yang lainnya, silakan tinggal ditautkan di kelas digital Bapak dan Ibu. Atau kita juga bisa pilihan lain, kita publish ya. Cuma kalau yang free memang kita tidak bisa langsung download dalam bentuk MP4 ya. Ini harus yang berbayar. Maka solusinya kalau Ibu Bapak mau mendownload, kita share dulu, publish dulu video ini di YouTube. Ya, kita ikuti saja tahapan-tahapannya. Ya. Ini kita menggunakan akun yang tadi kita masuk. Kita next saja. Ini perubahan wujud benda, kalau mau ada deskripsi silakan tambah deskripsinya gitu. Kalau sudah, di next saja. Nah, nanti kita upload ya. Upload with watermark. Nantinya pasti ada watermark karena kita menggunakan yang free, nggak masalah. Nah, nanti kalau kita upload di sini, kita klik upload, maka video tadi akan masuk ke
YouTube dengan channel kita gitu. Nah, kalau sudah masuk ke YouTube kan nanti tinggal di download dari YouTube gitu kan. Nah, ini sudah proses upload di YouTube. Nah, itu Bapak Ibu proses pembuatan video pembelajaran menggunakan Python. Jadi sekali lagi menurut saya ini sangat mudah. Ibu Bapak bisa mencoba membuat video ya dengan mempersiapkan dulu, pastinya Ibu Bapak siapkan dulu materinya yang mau dimasukkan ya. Kalau mau merekam rekamannya sudah kita siapkan juga gitu ya. Nanti tinggal prosesnya aja kita buat dengan sudah ada bahan-bahannya. Nah, Bapak dan Ibu, demikian tutorial terkait pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi Python. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.